Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli
وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقد فاز المتقون. فقد قال تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sekalian Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas izin inayah taufik Allah SWT kita dipertemukan di rumah Allah ini, rumah Allah yang ada di dunia. Tentunya kita mengharapkan Allah bukan hanya mempertemukan kita di rumahnya di dunia ini, tapi kita juga ingin perjumpaan kita di rumah Allah di dunia ini berujung, yaitu di rumah Allah di akhirat, di surga yang tertinggi, Firdausul A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa bersabda selalu kepada kedua kita, uswatun hasanah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan hamba-hamba Allah yang istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya. Kita berdoa Allah semoga Allah mewafatkan kita semua dalam kondisi kita istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian Allah, kita masih berada di bulan Rabiul Awal, tepatnya 26 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bulan Maulid, dan tentunya banyak sekali yang bisa kita petik pelajaran dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang kajian tentang sunnah-sunnah kehidupan Rasulullah tidak pernah berhenti, tidak pernah kering. Banyak justru didapati dari masa ke masa betapa kehidupan Rasulullah semua adalah keberkahan. Bukan hanya ibadahnya saja, sholatnya, puasanya, haji umrahnya, zakatnya, tapi bahkan aspek tidurnya sekalipun. Itu bukan hanya tidur yang malam, tidur sejejaknya pun di siang hari yang kita berada qailullah, itu ternyata punya keberkahan tersendiri. Sekarang banyak perusahaan yang menerapkan qailullah, istirahat di tengah hari, dan itu diwajibkan. Mengapa? Karena survei membuktikan bahwa ketika seorang setelah bekerja cukup lama sejak pagi, di tengah hari istirahat lalu sejenak, atau kadang-kadang dengan qailullah sejenaknya Rasulullah istirahat siang hari, itu ternyata membangkitkan semangat baru untuk hari yang setengah berikutnya. Artinya apa? Kita butuh supaya hari dalam kondisi fresh, semangat, maka perlu istirahat qailullah. Dan sunnah betapa banyak sunnah lain yang kita lakukan, tetapi mungkin di antara kita belum begitu mendalami. Ada yang terkait dengan sunnah membangun peradaban. Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah Mukarramah ke Madinah Al-Nawwarah, kita tahu yang pertama dibangun adalah rumah Allah, masjid, markas ruhiyah. Kalau di pinggiran kota Madinah, masjid pertama Masjidullah. Begitu sampai ke tengah kota Madinah, dibangun markas ruhiyahnya Masjid Nabawi sebagai tempat markas bagaimana Rasulullah membina para sahabatnya, dan itu lebih kepada sisi ruhiyahnya, sisi bagaimana hablum minallah, hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata tidak cukup. Ketika
Rasulullah membangun peradaban Islam di Madinah bukan hanya bangun markas ruhiyah, masjid, kemudian berhenti dia. Rasulullah tahu bahwa perlu ada markas lain untuk mengimbangi yang ketika itu kita tahu di Madinah dikuasai ekonomi oleh Yahudi, sekaligus untuk memberi peluang kepada para sahabat muhajirin yang mereka meninggalkan seluruh harta bendanya di Mekah. Mereka harus punya tempat untuk mengembangkan usahanya. Kita tahu orang-orang Quraisy itu peniaga yang luar biasa. Bahkan Allah mengabadikan dalam surat Quraisy, mereka mereka mengadakan perjalanan bisnis itu sepanjang tahun. Kalau kita kadang-kadang musiman gitu. Mereka musiman itu sepanjang tahun, musim panas dan musim dingin. Jadi memang orang-orang Quraisy itu punya bakat DNA menjadi pebisnis. Oleh karena itu, Rasulullah selain membangun markas ruhiyah Masjid Nabawi, tidak jauh dari Masjid Nabawi, Rasulullah membangun markas ruhiyah. Di samping markas ruhiyah, Rasulullah bangun markas ruhiyah Sub Ansor, pasar Ansor dalam saudara suka Bakir. Karena tidak ada pendampingan dengan masyarakat terkenal makam atau kuburan Bakir. Dan sekarang menjadi tempat yang ramai untuk perniagaan. Dari sini kita tahu bahwa Rasulullah SAW ketika berada di Islam di kota Madinah itu dua-duanya dibangun. Aspek ruhiyah, aspek rupiah, aspek rohani, dan juga materi. Dunia akhirat. Bukankah kita selalu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua-duanya seharusnya saudara sendiri dalam kondisi baik, bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Dan kemudian kita buktikan dengan dibangunnya markas rupiah Sub Ansor atau Sub Bakir oleh Rasulullah, terbukti Yahudi yang ketika menguasai ekonomi, Yahudi kan tahu dari dulu semua dikuasai. Kota Madinah dari pertanian, perkebunan, kurma, anggur itu dikuasai Yahudi. Pasar tradisionalnya dikuasai. Bahkan persenjataan yang namanya busur, panah, lembing, tombak itu dikuasai oleh Yahudi ketika itu. Rasulullah meyakini, oleh karena itu dibangunlah pasar rupiah dari Sub Ansor, pasar orang-orang Ansor. Dan dalam tempoh tidak lama, sebuah menunjukkan hanya dalam tempoh 3 tahun sudah bisa mengalahkan hegemoni ekonomi Yahudi di Madinah ketika itu. Dan bukan hanya itu saja, para sahabat menjadi tajir-tajir kabir, menjadi pengusaha-pengusaha besar dan terkenal cukup dengan 2 tajir kabir jiddan. Ya, jadi pengusaha sekarang mungkin kelasnya perorangan cukup 2 saja, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, itu cukup untuk membackup kebutuhan dana dakwah Rasulullah SAW. Ya, persahabatan juga berdonasi, tetapi yang paling besar 2 sahabat itu. Dari mana sebenarnya? Dari markas rupiah Sub Ansor, pasar Ansor yang dibangun. Dan menariknya, dua-duanya berasal dari tanah wakaf. Yang membebaskan siapa? Rasulullah. Jadi bagaimana seorang pemimpin, Rasulullah itu membebaskan tanah wakaf untuk masjid, kemudian di samping itu juga untuk tanah wakaf untuk bangun pasar. Kita tahu para sahabat itu sejahtera dan Yahudi terkalahkan. Jadi membangun peradaban, Rasulullah itu selain markas rupiah, markas
Kalau kita melihat kondisi umat saat ini sangat memprihatinkan. Kita lihat di Gaza, Palestina, nggak selesai-selesai kesalahannya. Yahudi, Israel itu negara kecil, tak banyak penduduknya, jutaan. Tetapi sekali lagi karena umat Islam tidak bersatu, mudah bagi Israel untuk membuat saudara kita di Gaza, Palestina dalam kondisi sangat memprihatinkan kita semua. Oleh karena kita harus refleksi balik. Kalau kita ingin ke depan umat Islam jaya kembali, mau tidak mau, sunnah membangun peradaban juga harus seperti sunnah Rasulullah SAW ketika membangun peradaban di Madinah. Bukan hanya sunnah dalam hal ibadat, tapi juga sunnah dalam hal membangun peradaban. Markas Rupiah pertama dikuatkan, satu markas Rupiah juga dikuatkan, persatuan umat Islam itu juga harus dibangun. Kalau ini tiga hal ini, tiga aspek ini dimiliki oleh umat Islam, insya Allah kita akan menjadi umat yang jaya di muka bumi. Dan kita di Indonesia tentunya berharap Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Semuanya kembali kepada kita. Bagaimana kita melihat sejarah Rasulullah membangun peradaban di Madinah. Aqulu qadza wa astaghfirullakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu was-salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hadirin sekalian di khutbah yang kedua ini, sekali lagi mari kita sama-sama berusaha untuk membangun peradaban Islam sebagaimana Rasulullah beradaban dengan sunnahnya, sunnah peradaban. Kita selama ini sibuk dengan sunnah-sunnah yang lain, tapi kita lupa yang lebih besar dari itu, yaitu sunnah peradaban. Tadi saya sampaikan persatuan ini yang menjadi salah satu pilar membangun peradaban di kota Madinah. Kita banyak sekali sekarang organisasi, jamaah, kelompok, tapi susah bersatu. Kalau masalah dalil ada dasarnya, silakan saja. Tapi yang paling penting bersatu. Aqimuddin wala tatafarraqu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan agama pada waktu yang bersamaan, jangan berpecah belah. Ini PR. Dan kita bagaimana kita berusaha untuk bersatu. Kita lepaskan latar kita dari manapun, yang namanya Muhammadiyah, NU, Persis, atau yang lain. Di Masjid Rukaniyah salah satu poin yang positif, di sana kajian itu lengkap. Jadi kalau kita tahu kedepannya lebih kepada zero cash flow, tapi ada sisi lain di mana untuk menyatukan pemikiran-pemikiran diberikan kesempatan masing-masing untuk punya ruang. Nah ini PR bagi kita. Bagaimana kita bersatu di antara umat Islam, menanggalkan perbedaan, karena selama perbedaan tersebut yang sifatnya full cabang, maka itu sudah ada sejak zaman sahabat, sejak zaman Rasulullah SAW. Yang penting bagi kita adalah usul
juga merupakan PR bagi kita bersama. Atas Allah, dan kita masih punya waktu membangun Islam di Indonesia lebih baik ke depan, dan kemudian itu dimulai dari rumah kita. Bukan kita doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa kepada Allah agar Allah kepada kita pasangan hidup, anak keturunan yang bisa menjadi penunjuk hidup, dan kemudian waj'alna lil muttaqina imama. Jadi pemimpin itu dimulai dari rumah-rumah kita. Kalau kita mengklaim menamakan diri kita rumah-rumah muslim, kalau kemudian ke depan lahir dari rumah-rumah kita muslim yang baik, yang soleh, tentu mudah ke depan untuk mencari pemimpin Islam. Tidak seperti sekarang susah kita mencari pemimpin yang benar-benar mencerminkan Islam sebagaimana yang dibawa Rasulullah SAW. Demikian saja, dan sekali lagi kita selalu tetap optimis karena tidak ada kamus pesimis dalam ruang pemikiran hamba-hamba Allah yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma anil haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirkal musyrikin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirkal musyrikin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirkal musyrikin. Allahumma ansur ikhwana mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan